Dah. Halo. Halo. Halo, Nana Ibu. Mana share cam-nya, Nak? Nampak kau. Nampak kau. Halo. Alin mana Alin? Clara Lisa. Oke, Valerie. Oke, Teresia udah muncul. Yang lain mana, Nakku? Oke, Valencia udah muncul. Yang lain mana? Biar kita mulai, Nak. Alin, tadi Clara Lisa nggak bisa share cam ya, Nak? Berarti Alin, Gaby, Mezaluna, Olivia. Kelihatan di situ Ibu kan, Nak? Halo? Kelihatan Ibu kan? Oke, udah muncul semua. Valerie sudah, Mezaluna sudah. Udah bisa kita mulai ya, Nak? Oke, baik. Selamat pagi untuk anak-anak Ibu semuanya. Kayaknya Ibu nggak usah pakai ini ya. Oke. Ibu ulangi, selamat pagi untuk anak-anak Ibu semuanya. Oke, baik. Ya. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Baik, sehat semua kan? Sehat. Oke, walaupun pandemi kayak gini tetap semangat belajarnya ya. Jangan ada sampai yang tetap turun prestasinya, minimal tetap, oke? Nah, oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu, Nak, seperti biasa kita di kelas kan. Coba satu orang pimpin doanya, Nak, silakan yang bersedia, ayo. Mezaluna lah, yuk. Mezaluna, pimpin doa, Nak. Doa untuk belajar, silakan. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memulai belajar fisika kami ya Tuhan, kiranya Kau memberkati agar pelajaran ini bawa lancar dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkatilah guru kami ya Tuhan, beri kesehatan
Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Amin. Oke. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Ibu minta Ibu semuanya bisa mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran hari ini ya, Nak. Jadi walaupun kita tahu bahwa pandemi saat ini membuat jarak kita semakin jauh, ya walaupun seperti itu kita harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mempersiapkan stamina kita supaya apapun yang datang kita jangan takut ya, Nak. Pelajaran yang kita lakukan walaupun secara daring, jangan jadi malas-malasan di rumah ya. Yang penting selama pandemi ini kita harus ikuti setiap protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jangan nampak kamera. Oke. Pakai masker kemanapun, jangan keluar kalau tidak penting. Pakai masker, dan yang ketiga jaga jarak ya, Nak, supaya kita bisa memutus tali rantai dari penyebaran virus corona. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang usaha dan daya ya. Belajar tentang usaha dan daya. Jadi di sini akan Ibu tampilkan nanti PowerPoint-nya. Bentar ya, biar Ibu tampilkan. Oke, tunggu bentar ya, Nak. PowerPoint. Ini main aksi masuk. Udah kelihatan, Nak, belum? Udah Bu. Apa PowerPoint Ibu udah kelihatan? Belum Bu. Belum, oke. Belum Bu. Ya ini ya, sebentar. Oke, ini udah kelihatan ya. Sudah Bu. Oke. Usaha dan daya. Udah kelihatan ya, Nak? Udah Bu. Belum? Belum atau udah? Udah lah. Udah ya? Udah Bu. Oke, di situ muncul usaha dan daya. Oke ya, Nak? Nah, ini untuk pertemuan kita yang pertama. Nanti kita ada 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu kita bahas usaha dan daya. Yang kedua, nanti pertemuan kedua itu kita bahas di pesawat sederhana. Dan pesawat sederhana itu kan kita tahu ada 4 nanti. Oke, jadi kita bagi 2, Nak. Jadi untuk pertemuan kedua pesawat sederhananya 2 dulu kita bahas. Pertemuan ketiganya nanti itu juga ada 2 lagi kita bahas. Jadi untuk pertemuan pertama kita bahas itu adalah usaha dan dayanya dulu, oke? Kita lanjut. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pengertian usaha dan daya, mungkin setiap kata usaha kalau misalnya kita ini kan, ke usaha itu artinya apa secara KBBI, misalnya di dalam bahasa Indonesia. Ya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kan misalnya itu berusaha katanya. Nah, jadi contohnya gini, dalam kelas contohnya. Di kelas kita itu, Nak, bagaimana usaha kita supaya kita bisa mendapat prestasi yang meningkat? Otomatis kita harus memiliki usaha. Ya atau enggak? Apa usahanya? Ya belajar lebih keras lagi. Itulah usaha. Oke. Tapi dalam fisika, apakah itu yang dimaksud dengan usaha? Bekerja pada suatu benda. Bukan, maksud Ibu dari contoh yang Ibu kasih tadi, kalau misalnya kita mau meningkatkan prestasi kita di kelas, kita kan harus berusaha belajar lebih keras. Apakah contoh itu yang dimaksud ke usaha dalam fisika? Udah. Gimana?
Ya atau tidak? Iya betul, tidak ya nak, karena itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi Bu bilang kan. Jadi bagaimana pengertian usaha dalam fisika? Oke, ini kita lanjut. Dalam usaha di fisika nak, itu yang mempengaruhi adalah gaya ya. Di sini ada gaya. Jadi kita harus tahu dulu gaya itu apa sih gunanya gaya di dalam usaha yang akan kita pelajari dalam fisika. Jadi di sini gambar-gambarnya sudah Ibu buat. Nah, di situ ada orang yang mendorong meja, ada orang yang mendorong stroller, misalnya belanja ke mall kita ya kan. Terus gambar yang ketiga di situ ada orang yang mendorong dinding. Oke. Nah, jadi apa hubungannya? Oke, coba kita lihat. Bagaimana cara menembak burung dengan ketapel? Mengapa karet ketapel harus ditarik dengan kuat? Anak-anak Ibu kenal sama ketapel ya? Jadi di situ ada pertanyaan nak. Mengapa karet ketapel harus ditarik dengan kuat? Ayo, siapa bisa jawab? Satu orang dulu yuk. Coba Teresia, kenapa karet ketapel harus ditarik dengan kuat nak? Supaya dorongannya itu mengenai sasaran. Supaya Dorongannya itu mengenai sasaran. mengenai sasaran. Jadi kalau misalnya dia nggak kuat kita tarik, dia tidak mengenai sasaran. Jaraknya ke sasaran itu nggak sampai. Oh, berarti kurang dia ya. Oke. Kita lanjutkan dulu, biar dapat jawabannya nanti. Kita lihat dulu selanjutnya ya. Jadi nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti ada penjelasan. Nah, jadi kita nanti bisa ambil kesimpulan apa yang menjadi jawabannya, oke? Ini, semakin kuat menarik ketapel, kelihatan di situ nak. Kelihatan. Oke, semakin kuat menarik ketapel, maka batu akan terlempar semakin jauh. Betul ya? Jadi kalau batunya terlempar makin jauh, ya paling tidak kekuatan batu tadi itu maksimal sampai dia mengenai sasaran seperti yang dibilang Teresia tadi ya. Oke, semakin besar F itu gaya. Kita udah belajar tentang gaya ya nak di pelajaran sebelumnya ya. Ibu minta jangan ada sampai yang lupa, dibaca-baca ulang lagi ya. Semakin besar gaya yaitu F, maka perpindahan benda juga semakin besar. Jadi semakin kuat kita dorong suatu benda, maka benda itu akan berpindah semakin jauh. Oke. Ya, jadi untuk usaha dan daya, apa tujuan kita belajar usaha dan daya nak? Di sini Ibu tulis ya. Jadi kita harus tahu dulu nak, untuk apa sih kita belajar usaha dan daya? Tadi kan di slide-slide sebelumnya kan Ibu udah jelaskan itu sebagai pengantar ya, sebagai umpannya, oke, sebagai umpan supaya anak-anak Ibu lebih tahu gimana usaha itu sebetulnya. Jadi untuk apa kita belajar usaha dan daya? Di sini ada 5 tujuan nih Ibu buat. Yang pertama, melalui diskusi dan kaji literatur peserta didik ini, maka kamu akan bisa menjelaskan bagaimana konsep usaha dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran kita ini, maka anak-anak Ibu dapat menganalisis kegiatan yang termasuk contoh usaha dengan benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran usaha dan daya ini, nanti anak-anak Ibu akan dapat menghitung besar usaha yang dilakukan pada suatu benda melalui LKPD yang akan Ibu kasihkan nanti ya nak. LKPD itu adalah lembar kegiatan peserta didik. Berarti sama seperti kalau dulu namanya LKS. Tahu LKS ya? Ya. Yang keempat, melalui pembelajaran usaha dan daya ini, nanti anak-anak Ibu akan dapat menjelaskan konsep daya dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah melalui pembelajaran usaha dan daya ini, maka anak-anak Ibu nanti akan dapat menghitung besar daya dengan benar melalui LKPD atau LKS yang akan Ibu sajikan nanti. Jadi karena nanti kan di PowerPoint, nanti kita kan udah ada Google Classroom kita ya, apa enggak kan? Jadi nanti di Google Classroom itu
Ibu masukkan nanti, Ibu share nanti nak LKPD sama PowerPoint nanti. Kalau memang ada nanti yang butuh PowerPointnya, nanti bisa Ibu share di situ. Dan LKPD-nya juga akan Ibu share nanti di Google Classroom kita. Oke ya nak, bisa mengerti ya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Apa sih usaha itu? Mari kita amati demonstrasi yang dilakukan oleh temanmu. Ini ada nak, dilakukan temanmu, berarti ada di situ sebuah gambar saya buat, sebuah balok atau sebuah benda diberikan gaya ke arah kanan itu, ya atau tidak? Iya, Bu. Ya, nampak gambarnya kan nak? Nampak, Bu. Oke, di situ dia ada gaya bekerja ke sebelah kanan yang mengakibatkan benda tersebut atau balok tersebut jadi berpindah tempat. Di situ ada gambar benda yang garisnya putus-putus. Itu artinya benda itu sudah berpindah tempat sejauh S. S itu adalah jarak yang ditempuh oleh benda atau jarak benda, jarak pindah bendanya, berapa meter dia berpindah, itu adalah S. Oke, lanjut. Di sini nanti ada nak, ada tabel yang akan kamu isi. Ini nanti saya bagikan ke Google Classroom kita melalui LKPD ya. Ini nanti ada di LKPD. Jadi nanti ini akan Ibu bagikan di Google Classroom kita. Bisa ya? Jadi nanti kamu kerjakan secara individu. Oke ya nak? Kita lanjut. Usaha. Usaha itu dalam fisika, usaha itu artinya adalah berbeda dengan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang udah Ibu contohkan yang tadi yang pertama ya nak. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu artinya adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Tetapi dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Di sini gambarnya tadi sudah ada. Jadi di sini dia gambar awalnya. Ini dia benda pada awal, diberikan gaya sebesar F mengakibatkan benda berpindah ke sini. Berarti dari awal ke akhir itu ada jaraknya yang disebut dengan S. Nanti S itu adalah jarak benda, jarak yang dialami benda. Satuannya nanti pakai meter ya. Kita lanjut. Usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Oke, gaya itu searah dengan perpindahannya ya nak. Berarti kalau kita tarik benda itu ke kanan, maka perpindahannya juga ke kanan. Kalau kita tarik benda itu ke kiri, maka perpindahannya juga ke kiri. Oke, maka pada gambar terlihat seorang sedang menarik kotak dengan gaya konstan F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S. Kita lanjut. Secara matematis, usaha yang dilakukan orang tersebut adalah W sama dengan F kali S. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh suatu benda, oleh suatu kerja, itu adalah gaya yang diberikan dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh benda. Oke, di sini lengkap saya buat ya nak. Dengan F itu adalah gaya, S perpindahan, W usaha. Satuannya juga lengkap ya. Kita lanjut. Daya. Daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Satuan dari daya adalah watt. Besarnya daya dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan W per T. W itu adalah usaha, T itu adalah waktu yang dibutuhkan. Oke, di sini daya satuannya watt, usaha satuannya joule, waktu satuannya sekon. Sekon itu sama dengan detik nanti ya nak. Oke, satuan lain daya. Jadi nak, tadi kan di sini ditulis, ini. Daya itu kan satuannya watt katanya di sini, atau tidak? Halo, masih di situ? Ya. Di sini kan ditulis bahwa satuan daya itu kan watt. Jadi, watt itu nak, bukan maksud Ibu daya itu satuannya bukan hanya watt ya nak. Jadi nanti siapa tahu ada di soal ada satuan lain dari daya yang anak-anak Ibu lihat, jangan bingung ya nak. Di sini Ibu kasih catatan, selain dari daya, selain dari watt, daya itu juga memiliki satuan nih. Ada HP horsepower, ada dk daya kuda,
ada PK, part dan krat. Dengan di sini ketentuannya sudah ada ya nak. 1 HP itu sama dengan 1 DK sama dengan 1 PK sama dengan 746 watt. Oke. Bisa? Oke. Dari rumusan daya, maka dapat disimpulkan bahwa daya jika dikalikan dengan satuan waktu akan menghasilkan satuan watt sekon atau joule yang merupakan satuan dari energi. Dari sini muncul satuan energi yang dikaitkan dengan pemakaian energi listrik sehari-hari, yaitu kWh. Jadi dalam rumah tangga, dalam setiap rumah-rumah masyarakat itu biasanya dipakainya kWh ya. kWh itu kepanjangan dari kilowatt hour bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan itu adalah kilowatt jam. Oke. Yang nilainya adalah ini 10 pangkat 3 dikali 3600 watt sekon. Maka 1 kWh itu sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule. Oke. Sekali lagi ya nak. 1 kWh itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti ada contoh soal. Oke, sini ada contoh soalnya ya nak. Apakah kamu sudah mulai mengetahui tentang konsep? Nah, agar kamu lebih paham. Oke, di sini ada contoh soal ya. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang masanya sama, yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Oke, buat diketahuinya nak, berapa gaya si Lani? 100 Newton tulis. Berapa gaya si Siti? 400 Newton. Berapa perpindahan yang dialami oleh benda karena gaya si Lani? 10 meter. Berapa perpindahan benda yang dialami karena gaya si Siti? 40 meter. Maka yang ditanya adalah berapa usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti. Maka cari satu persatu nak. Oke, yang pertama W sama dengan F kali S. Untuk si Lani, F kali S. Berapa F si Lani tadi? 100. Berapa perpindahannya? 10. Kalikan aja. 100 dikali 10 sama dengan 1000 joule. Iya. Untuk si Siti, langsung aja W sama dengan F kali S. Berapa F si Siti tadi? 400. Berapa perpindahannya? 40. Iya. Maka kalikan aja. 400 kali 40 sama dengan 16.000 joule. Iya. Maka besar usaha yang dilakukan oleh Lani adalah 1000 joule dan usaha yang dilakukan oleh si Siti adalah 16.000 joule. Iya. Coba untuk contoh soal yang ini, untuk contoh soal kita usaha ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya nak? Ibu rasa untuk usaha masih gampang ya, cuman dikali aja. Tapi siapa tahu lagi ada yang kurang mengerti, bisa ditanya, silakan. Iya, ngerti semua ya nak? Mengerti semua kan? Oke, biar kita lanjut untuk nih. Contoh soal yang kedua. Di situ ada sebuah gambar sebuah balok diberikan gaya F sehingga balok tersebut berpindah ke sini. Ini ada gambarnya, lihat ya nak. Ini. Oke, sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia arah gayanya positif atau negatif? Positif. Ya, positif. Bagus. Berarti masih ingat ya. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, oke, cm itu satuan internasional atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti kalau tidak, kita harus harus kita ubah ke meter. Iya, bagus, masih ingat. Maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya. Oke, kita buat diketahui ya nak. F-nya 30 Newton.
S-nya 50 cm, itulah yang kita ubah ke meter, jadi 0,5 meter. Maka ditanya usaha W sama dengan F kali S, berarti kalikan aja. 30 dikali 0,5 sama dengan 15 joule. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Ini gaya yang ini contoh untuk usaha yang kedua, tapi dihubungkan dia dengan pemakaian energi. Ini saya lihat ada energi kinetiknya, oke? Berapa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kilo untuk mencapai kecepatan 2,2? Oke. Ada seorang pelari dengan berlari dengan cepat. Di saat benda yang sedang bergerak, maka energi apakah yang terjadi? Ayo, masih ingat energi apa? Energi? Energi? Kenapa energi kinetik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa energi kinetik? Masih ingat syarat energi kinetik, syarat energi potensial? Katanya di situ ada seorang pelari yang sedang berlari cepat. Tadi kan anak-anak ibu bilang yang terjadi di situ adalah energi kinetik. Kenapa energi kinetik? Apa syarat energi kinetik, aku? Apa syarat energi kinetik? Syarat energi kinetik yang pertama adalah apa? Ayo, syarat energi kinetik yang pertama adalah bendanya sedang bergerak. Iya, bendanya sedang bergerak. Jadi di saat benda sedang bergerak, maka benda memiliki kecepatan. Nah, jadi karena benda memiliki kecepatan, maka benda tersebut merupakan atau mengalami energi kinetik. Oke, jadi kita buat di sini. Perhatikan slide-nya. Jadi buat di situ diketahui massa M 74 kilo. Oke. Berlari VT 2,2, V0-nya 0 karena dia dari kalau orang lomba lari kan berarti dia kecepatan awalnya 0, iya kan? Iya. Nah, jadi maka V0-nya 0, VT-nya 2,2 meter per sekon. Maka berapa usaha yang dilakukan? Buatlah nak. Ini langsung dibuat di sini dikurang. Jadi kalau satu persatu juga dicari bisa ya. Misalnya cari dulu usaha yang pertama. Di saat V sama dengan 0 cari dulu, pasti 0, ya atau enggak? Kalau kecepatannya enggak ada, ya usaha yang dilakukan juga pasti tidak ada, ya atau enggak? Ya, baru yang kedua kamu carilah dia usaha yang dilakukan oleh pelari tersebut di saat dia sedang berlari dengan kecepatan 2,2. Maka carilah di situ dengan menggunakan energi kinetik. Apa rumus energi kinetik? Apa rumus energi kinetik? Iya, setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Nah, itulah kita cari. Ini perhatikan. Nah, maka W sama dengan setengah mv kuadrat untuk kecepatan 2,2. Maka masukkan setengah dikali M-nya 74, V-nya tadi 2,2 dikuadratkan. Hasilnya nanti 180 joule. Jadi usaha yang dilakukan di saat dia mulai berlari dan saat dia berlari, itu adalah sebesar usaha yang dilakukan di saat 2,2 dikurang usaha yang dilakukan di saat kecepatannya 0. Maka 180 joule dikurang 0 sama dengan 180 joule. Iya, 180 joule. Bisa ngerti? Untuk pertanyaan ini, untuk contoh soal ini ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Ngerti semua kan, nak? Ngerti, Bu. Oke, kita lanjut.
Ini contoh soal untuk daya. Sebuah mobil didorong dengan gaya 45 Newton dan berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Maka berapakah daya yang digunakan? Maka buat diketahui dulu nak. Diketahui gaya F 45 Newton. Berpindah sejauh, berarti jaraknya S 10 meter. Ini ya. Dalam waktu adalah T 5 sekon. Ditanya P. Maka P sama dengan W per T. W-nya tidak ada di sini karena diketahui nggak ada W. Maka W itu kita jabarkan dulu. Apa rumus dari W? F dikali S. Iya. Masukkanlah F-nya 45, S-nya 10 per T. T-nya 5. Maka 45 dikali 10, 450 bagi 5 hasilnya adalah 90 watt. Ya, sampai sini bisa ngerti semua? Oke. Terus di sini nanti nak ada contoh soal. Nah, ini ada soal latihan saya kasih untuk anak-anak ibu. Nah, contoh soal ini nanti ibu share di Google Classroom kita. Jadi ibu minta nanti kamu kerjakan secara pribadi, secara individu ya nak. Oke, ada satu soal aja nih. Ini latihannya ada satu soal. Nanti soal ini akan ibu share di Google Classroom kita di bagian tugas ya, seperti biasa ya nak. Jadi itu nanti kamu kerjakan. Nah, cara mengumpulnya juga seperti biasa, sudah bisa semua ya. Oke, maka nih untuk kesimpulan, maka sampai materi kita sudah selesai. Jadi untuk penutup, ibu mau tanya dulu sebagai kesimpulan kita nanti. Ibu mau tanya, ini ada pertanyaan. Apa yang kamu dapat dari hasil belajar pada pertemuan ini? Coba, maka dari pertanyaan ini nak, oke, sekali lagi ya. Dari pertanyaan ini, inilah merupakan jawaban-jawaban kamu nanti. Itulah merupakan kesimpulan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Bisa semua ya? Maka ibu mau minta satu persatu jawabannya. Apa yang kamu dapat dari hasil belajar pada pertemuan ini? Satu saja, oke? Satu saja jawabannya. Jadi dari jawaban kamu, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pertemuan kita kali ini. Oke, kita mulai. Apa yang kamu dapat dari hasil belajar pada pertemuan kali ini? Coba mulai dari si Alin. Mana Alin? Ayo tunjukkan nak. Silakan Alin. Alin mana? Alin belum dapat. Ayo, apa Alin? Apa kesimpulannya nak? Satu aja. Apa kesimpulan yang bisa kamu dapat untuk pertemuan kita satu hari ini? Coba Clara Lisa. Clara Lisa. Mana Clara Lisa? Gak ada suaranya ya nak? Ada. Apa kesimpulan yang dapat kamu ambil untuk pertemuan kita ini nak? Valerie. Valerie. Apa kesimpulannya nak? Kesimpulannya, usaha diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Oke. Tapi dalam fisika, ini definisikan gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Oke, bagus. Itu yang pertama ya nak. Berarti dia pengertian dari usaha. Bisa diingat ya.
Coba dulu Valerie, coba lambat dibilang nak, biar teman-temannya bisa dengar. Ya, Bu. Usaha di kehidupan kita sehari-hari diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Ya. Tetapi berbeda dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Ya, itu kesimpulan kita yang pertama ya. Usaha dalam kehidupan sehari-hari itu artinya adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Sedangkan dalam ilmu fisika, usaha tersebut adalah gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut dapat berpindah tempat atau bergerak. Oke, bagus. Yang kedua, apa Gaby? Gaby, mana Gaby? Apa kesimpulan yang kedua anakku? Kenapa? Ini adalah kemampuan melakukan usaha. Ulangi nak. Dalam usaha, kita membutuhkan energi untuk dapat melakukan usaha. Energi yang dimiliki oleh benda-benda bergerak disebut energi kinetik. Oke, berarti dari contoh soal yang pelari tadi ya. Dalam energi kinetik Ya, Bu. ada usaha. Oke. Yang ketiga, coba Menzaluna. Ya, Bu. Ya, apa kesimpulannya nak? Kesimpulannya, bagaimana cara mengerjakan soal mengenai usaha dan gaya. Oke, dapat mengerti atau mengerjakan soal bagaimana untuk mencari nilai usaha tadi ya. Yang selanjutnya si Teresia mana? Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil nakku? Teresia. Ya, Bu. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu saya paham mungkin dari usaha serung-serung. Kurang jelas nak, kurang jelas. Coba sekali lagi.